Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan kepada kulisyan habina nashkurullah azza wa jalla zi atona nimatan wa idatan wa taufiqan hatta satiu an taytamia fi azal makani mubarak. Secondly, may the blessing and peace be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who gives the best example of brotherhood and love each other. Ketiga kalinya tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Chairul Fadil Muhtar Lutfi, SFAM M Biomed, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi dan toksikologi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dengan judul Sistem Indra. Sekali lagi, Sistem Indra. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Afifah Puspa Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman. Perkenalkan, nama saya Misbah Alifah Anggraini dengan NIM 2211102415078. Perkenalkan, nama saya Nadila. Perkenalkan, nama saya Ragil Panja Silvia. Perkenalkan, nama saya Reda Runadia Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Feradika. Pendahuluan indera atau bentuk tidak baku merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan menanggap terhadap serangkaian rangsangan secara fisik. Saat suatu indera mengenali atau merasakan sesuatu, indera akan mengumpulkan informasi untuk memberikan daya serap dan tanggapan terhadap apa yang diketahui. Kemampuan indera untuk merasakan sesuatu ini sangat penting dalam menjalankan hampir seluruh aspek kognitif, perilaku, dan pikiran dalam tubuh manusia. Misalnya, seseorang yang melalui inderanya melihat teko air yang mengeluarkan uap akan mempersepsikan bahwa air yang dipanaskan telah mendidih, dan karena itu teko air tidak boleh dipegang dengan tangan secara langsung karena akan menjadi sangat panas. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, ada 5 sistem panca indera. Di antaranya yang pertama, indera penglihatannya itu mata, yang kedua, indera pendengarannya itu telinga, yang ketiga, indera peraba yaitu kulit, yang keempat, indera perasa yaitu lidah, dan yang terakhir ada indera penciuman yaitu hidung. Mata atau indera penglihatan. Mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya. Mekanisme proses penglihatan secara fotoreseptor, yang mana dari sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea, melalui pupil yang lebarnya diatur oleh iris, dibiaskan oleh lensa, kemudian terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, diperkecil atau terbalik. Sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya masuk melalui saraf optik. Nah, otak membalikan lagi bayangan yang dilihat oleh retina, kemudian objek terlihat secara jelas. Indikasi mata. Gangguan penglihatan miopia. Gangguan penglihatan miopia atau juga disebut rabun jauh terjadi karena suatu kelainan refraksi, yaitu berkas sinar sejajar yang masuk ke dalam mata. Pada keadaan tanpa akomodasi dibiaskan di suatu titik fokus di depan retina. Terdapat beberapa hal yang mendasari terjadinya miopia. Yang pertama, sumbu aksial atau diameter anterior-posterior bola mata yang lebih panjang dari normal disebut miopia aksial. Pada keadaan ini, kekuatan refraksi mata normal, kurvatura kornea, dan lensa normal di posisi lensa juga berada pada lokasi yang normal karena panjang bola mata lebih panjang dari bola normal. Maka sinar yang masuk akan jatuh di titik fokus di depan retina. Yang kedua, radius, kurvatura kornea, dan lensa yang lebih besar dari normal disebut miopia kurvatur. Pada keadaan ini ukuran bola mata normal. Yang ketiga, perubahan posisi lensa. Jika lensa berubah posisi lebih ke depan, maka sinar yang masuk akan jatuh di satu titik di depan retina. Hal ini seringkali terjadi pada keadaan pascaporasi, khususnya glaukoma. Yang keempat,
perubahan indikasi bisa refraksi. Keadaan ini biasanya didapatkan pada penderita diabetes atau katarak. Macam-macam obat mata. Ada beberapa jenis obat mata, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, air mata buatan atau artificial tears, yang mana indikasinya untuk menangani mata kering, mata merah, dan iritasi. Mekanisme kerjanya dengan cara melembabkan pada bagian mata. Efek sampingnya yaitu gatal, kemerahan pada mata berair, sensitif terhadap cahaya, dan penurunan penglihatan. Contohnya seperti tetes mata Horoto, insta-regular drops, dan lain-lain. Yang kedua ialah steroid tetes mata, yang mana indikasinya untuk meredakan peradangan, iritasi, nyeri, dan pembengkakan pada mata. Mekanisme kerjanya ialah menghambat atau menekan kerja sistem kekebalan tubuh untuk mengurangi peradangan. Efek sampingnya ialah katarak, korioretinopati, serosa sentral, dan glaukoma. Contohnya tuh seperti betametason, flusimnolon, prednisolon, dexamethasone, dan fluorometolon. Yang ketiga ialah antibiotik, yang mana indikasinya ialah infeksi pada mata akibat bakteri. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat pembentukan struktur dan pertahanan diri bakteri. Efek sampingnya ialah reaksi alergi, infeksi jamur, sensitif terhadap cahaya, dan resistensi antibiotik. Contohnya seperti chloramphenicol, gentamicin, tobramycin, ciprofloxacin, levofloxacin, bacitracin, neomycin, dan polymycin. Yang keempat ialah antihistamin, yang mana indikasinya untuk meredakan mata gatal, berair akibat alergi. Mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat produksi histamin, yakni zat alami yang memicu munculnya gejala alergi. Efek sampingnya ialah sakit kepala, pusing, dan pandangan kabur. Contohnya seperti ketotifen dan chloramphenyramine maleat. Yang kelima, penghambat beta atau beta blocker, yang mana indikasinya ialah untuk menurunkan tekanan berlebih di dalam bola mata yang disebabkan oleh penyakit glaukoma atau tekanan darah tinggi, hipertensi okular. Yang mana mekanisme kerjanya ialah menghalangi efek hormon epinefrin atau juga dikenal sebagai adrenalin. Efek sampingnya ialah pusing, kelelahan, mengantuk, tangan dan kaki dingin atau kesemutan. Contohnya seperti atenolol, acebutolol, betasolol, bisoprolol, dan metoprolol. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu carbonic anhydrase inhibitors, yang mana indikasinya ialah untuk mengobati penyakit glaukoma. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat produksi cairan di dalam bola mata sehingga tekanan dalam bola mata dapat berkurang. Efek sampingnya ialah penglihatan kabur, mata perih, dan terbakar. Contohnya seperti brinzolamida dan dorzolamid. Telinga adalah satu panca indera manusia yang berfungsi sebagai pendengar. Mekanisme proses pendengaran yaitu mekanoreseptor gelombang suara. Ditangkap oleh daun telinga, masuk melalui liang telinga luar menuju membran timpani atau bagian telinga tengah. Gelombang suara oleh membran timpani diubah menjadi getaran. Getaran diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Getaran dari tulang-tulang pendengaran diteruskan ke rumah siput atau bagian telinga dalam. Getaran suara menggetarkan cairan yang ada di dalam rumah siput. Cairan yang bergetar menstimulasi ujung-ujung saraf pendengaran. Impuls diteruskan ke otak dan dipersepsikan sebagai suara. Indikasi telinga. Gangguan pendengaran konduktif. Gangguan ini bisa disebut sebagai tuli konduktif. Terjadi ketika proses penghantar bunyi atau suara terganggu akibat adanya gangguan di telinga bagian luar dan tengah. Beberapa kondisi atau penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran konduktif, seperti penumpukan cairan di telinga tengah akibat pilek atau rinitis, infeksi telinga tengah atau otitis media, gangguan pendengaran sensori neural. Gangguan pendengaran sensori neural terjadi akibat kerusakan di telinga bagian dalam dan gangguan pada jalur saraf antara telinga bagian dalam dan otak. Ada beberapa kondisi atau penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran sensori neural, yaitu penyakit tertentu seperti Meniere,
Penggunaan obat yang bisa menimbulkan efek samping pada telinga atau ototoksik seperti antibiotik, kondisi genetik tertentu yang diturunkan di dalam keluarga. Beberapa jenis obat untuk telinga, yaitu jenis pertama adalah obat tetes telinga antiniotik yang bisa berisi ciprofloxacin, ofloxacin, dan neomycin. Indikasi ini infeksi telinga luar atau dalam. Mekanisme kerjanya bekerja dengan membunuh atau menghambat bakteri yang menyebabkan infeksi. Efek sampingnya rasa sakit atau iritasi pada telinga, gatal, dan pembengkakan. Jenis kedua, obat telinga kortikosteroid yang berisi dexamethasone dan hidrokortison. Indikasinya radang telinga atau alergi pada telinga. Mekanisme kerja bekerja dengan mengurangi peradangan dan pembengkakan di dalam telinga. Efek samping, nyeri kepala, pusing, dan peningkatan resiko infeksi telinga. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang sistem indera hidung. Jadi hidung ini merupakan organ sistem indera manusia yang memiliki fungsi itu sebagai indera penciuman atau pembau. Dengan mekanisme pada proses penciuman ini adalah kemoreseptor, yang dimana pada udara luar yang bercampur dengan komponen gas lain atau komponen bau itu masuk ke dalam rongga hidung. Lalu udara yang dihirup akan dibersihkan dan zat kimia yang terhirup itu akan larut bersama lendir yang ada di dalam rongga hidung, yang dimana selanjutnya zat kimia yang diterima oleh saraf olfaktori yang peka terhadap rangsangan bau itu berupa uap atau gas, dan impuls yang dibawa pada saraf olfaktori itu akan menuju otak, dan otak itu akan menerjemahkan informasi tersebut sehingga kita dapat mencium aroma atau bau yang ada pada di sekitar kita. Dan ini di bagian kanan adalah bagian-bagian dari hidung ya. Oke, lalu sini saya akan melanjutkan materi tentang indikasi pada hidung. Jadi indikasi yang pada hidung itu ada yang namanya itu gangguan pada penciuman nervus olfaktorius. Jadi saraf kranial pertama itu adalah nervus olfaktorius atau yang biasa disebut dengan saraf penciuman. Dengan secara klinis, gangguan pada penciuman ini bisa terjadi pada penyakit neurogeneratif dan non-neurogeneratif, serta untuk pada penciuman dan gangguannya mempengaruhi pada psikologis manusia. Dengan penciuman terkait dengan erat pada pemrosesan emosi dan pada suasana hati. Dengan gangguan suasana hati dapat mempengaruhi penciuman persepsi dengan cara yang berbeda. Dengan hubungan yang erat antara penciuman dan emosi akan membuat bau menjadi alat yang sangat berguna untuk neuropsikologi, modalitas sensorik utama yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, pada manusia yang memiliki gangguan atau kehilangan indera penciumannya seringkali mengalami depresi. Lalu pada nervus olfaktorius ini ada dua macam gangguan, yaitu hiposmia dan anosmia. Hiposmia sendiri adalah infeksi pada saluran pernapasan, dan anosmia sendiri adalah hilangnya kemampuan menghidup secara keseluruhan. Hal ini dapat timbul akibat trauma yang pada daerah frontal atau oksipital. Selain itu, anosmia juga dapat terjadi setelah infeksi oleh virus, seperti contohnya tumor, ostomia atau meningolemia, dan akibat proses dari degenerasi dari orang tua. Lalu saya sini akan melanjutkan tentang beberapa obat untuk hidung. Itu ada yang namanya obat hidung oxymetazoline, dengan indikasinya itu menyembuhkan hidung tersumbat ya. Dengan mekanisme kerjanya itu ya dengan meredakan pembekakan pada pembuluh darah yang ada di dalam hidung. Dengan efek sampingnya itu akan membuat hidung menjadi kering, akan menjadi pilek, dan interaksinya itu akan terjadi peningkatan hipertensi apabila digunakan dengan obat golongan oksidase inhibitor. Lalu yang kedua,
obat hidung penilepirin dengan indikasinya menyembuhkan hidung tersumbat, dan mekanik kerjanya itu mengurangi pembekakan pembuluh darah yang ada di saluran pernapasan. Dengan interaksinya akan terjadi aritmia jika digunakan dengan quinine dan obat glikosida jantung. Dengan efek sampingnya itu adalah sakit kepala dan gelisah, sulit tidur, gemetar, denyut jantung menjadi cepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Lidah mempunyai fungsi sebagai indera pengecapan merasuk rasa makanan. Mekanisme pengecapan kemoreseptor. Di lidah terdapat papil-papil pengecap yang juga tersebar di palatum mol sebagai indera peraba. Rasa manis letak kuncup pengecap pada ujung lidah dan anterior lidah. Rasa asin letak kuncup pengecap pada lateral atau samping lidah pada bagian ujung. Rasa asam letak kuncup pengecap pada lateral samping lidah pada bagian pangkal. Rasa pahit letak kuncup pengecap pada pangkal bagian belakang. Indikasi lidah, gangguan perasa. Gangguan taste disorder juga dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan secara menyeluruh. Seseorang yang kehilangan kemampuan mengecap akan mengubah pola makan, pemilihan makanan, serta kebiasaan makannya. Sebagai contoh, ia kurang merasakan asin di dalam makanannya, karena itu ia akan terus menambah garam pada setiap makanannya agar terasa asin. Gangguan indera pengecapan terbagi menjadi beberapa kelompok berikut. Hipogausia, penurunan kemampuan untuk merasakan berbagai rasa. Seseorang yang mengalami gangguan ini masih bisa merasakan rasa makanan, tetapi kepekaannya berkurang. Augesia, kondisi di mana seseorang tidak bisa merasakan rasa apapun dari makanan yang dimakannya. Kondisi ini jarang terjadi. Dysgeusia, gangguan indera pengecapan yang menyebabkan persepsi rasa seseorang berubah. Misalnya, semua makanan jadi terasa manis, asam, pahit, atau metalik. Aliageusia, ketika makanan atau minuman yang biasanya terasa lezat mulai terasa tidak enak. Pantogeusia, kondisi yang membuat seseorang berhalusinasi tentang rasa tertentu atau mencicipi sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Beberapa jenis obat untuk lidah. Yang pertama, obat lidah fluconazole. Indikasi infeksi jamur pada lidah. Mekanisme kerja mengatasi infeksi akibat jamur, khususnya infeksi candida pada vagina, mulut tenggorokan, dan aliran darah. Efek samping, sakit kepala, nyeri perut, diare. Interaksi hipersensitif terhadap triazole, penggunaan bersamaan dengan acetimizole, cisapride, quinidin, terfenadin, pimozid, erythromycin. Yang kedua, obat lidah nystatin. Indikasi infeksi jamur dalam rongga mulut. Mekanisme kerja, cara menggunakan permeabilitas dinding sel jamur sehingga menyebabkan kematian jamur. Efek samping, diare, rasa tidak nyaman pada gastrointestinal, mual, dan muntah. Interaksi hipersensitivitas. Selanjutnya, indera peraba, yaitu kulit. Kulit adalah organ tubuh paling luar yang berfungsi melindungi tubuh dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Mekanisme perabaan kulit, mekanoreseptor atau tangoreseptor, adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri atau sakit. Kepekaan tersebut disebabkan karena adanya ujung-ujung saraf yang ada pada kulit. Kulit terdiri dari banyak lapisan jaringan secara anatomi, tetapi umumnya dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu epidermis atau kulit ari, dermis atau kulit jangat, dan terakhir endodermis atau lapisan bagian subkutan.
Berikut gangguan kulit yang sering dikeluhkan terutama pada remaja karena dapat merusak kepercayaan diri, yaitu akne vulgaris. Penyakit kulit ini disebabkan karena peradangan menahun folikel pilosebacea. Akne vulgaris adalah penyakit yang biasa ditemukan pada semua umur. Penyebabnya secara klinis yang multifaktorial berupa komedo, papula, pustula, nodul, dan kista. Penyebab pasti akne vulgaris masih belum diketahui, tetapi beberapa penyebabnya telah diajukan dan diyakini memiliki faktor internal seperti peningkatan sekresi sebum, hiperkeratosis folikel rambut, dan koloni bakteri Propionibacterium, gangguan endokrin, faktor genetik, dan inflamasi, serta faktor ekstrinsik yaitu stres, iklim, suhu, kelembapan, kosmetik, diet, dan obat-obatan. Jerawat terjadi karena hipersensitif kelenjar sebaceous ke tingkat endorgen dalam sirkulasi normal yang diperburuk oleh Propionibacterium dan peradangan. Ada beberapa jenis contoh obat untuk kulit. Yang pertama, obat kulit Benozon. Indikasinya anti radang, anti gatal. Mekanisme kerjanya steroid meringankan peradangan dan alergi, antibiotiknya untuk membunuh kuman. Efek sampingnya ketika penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan perubahan arteri atrofi lokal pada kulit dan sensasi terbakar pada kulit. Interaksinya ketika pemakaian jangka panjang untuk profilaksis dan kambuh kembali jika dihentikan secara mendadak. Yang kedua, obat kulit Caladin Lotion. Indikasinya gatal karena biang keringat. Mekanisme kerjanya, zat yang terkandung dapat memberikan sensasi dingin dan meredakan gatal di kulit. Efek sampingnya bisa menimbulkan alergi. Kontraindikasinya hipersensitif. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.